Selamat datang di pertemuan atau sesi ke-14 kita. Setelah kita mempelajari mengenai top-down parsing dan bagaimana kita bisa menerapkan algoritma-algoritmanya, mulai kali ini kita akan belajar mengenai bottom-up parsing. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari bottom-up parsing dan bagaimana kita bisa melakukan parsing dengan melakukan bottom-up parsing. Nah, untuk memulai, kita bisa melihat suatu aturan grammar seperti ini. Ini adalah grammar yang sama seperti yang sudah kita bahas di contoh-contoh sebelumnya, yaitu suatu grammar yang akan mengevaluasi suatu ekspresi matematika sederhana. Nah, cuman kalau Anda lihat sekarang kita punya grammar CFG yang dalam bentuk murninya. Jadi yang kemarin kita lihat di top-down parsing adalah bentuk yang sudah left rekursifnya dieliminasi dan sudah di left factoring. Sehingga yang kita dapatkan sekarang ini adalah yang belum di left recursive elimination atau di left factoring juga. Jadi ini masih dalam bentuk aslinya. Anda bisa melihat di grammar tersebut masih menganut left rekursif. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan grammar ini untuk mengevaluasi suatu string input yang bentuknya adalah ID kali ID. Nah, bagaimana kita bisa melakukan evaluasi ini di dalam bottom-up parsing? Nah, Anda mungkin ingat bahwa yang namanya kalau kita lihat dari pelajaran sebelumnya, top-down parsing itu adalah suatu parsing di mana kita mulai dari root, kemudian kita berjalan untuk bisa mendapatkan leaf atau node yang sesuai dengan input kita. Nah, di dalam bottom-up parser itu kebalikannya. Kita mulai dari leaf-nya saja, dari leaf terlebih dahulu, kemudian kita berusaha untuk berjalan menuju root. Jadi apakah kita bisa men-trace istilahnya dari setiap leaf yang ada menjadi root. Nah, di sini kita akan lihat contohnya. Kita punya aturan di sini. Ini adalah aturan grammar kita untuk menjadi perhatian kita saat ini. Kemudian kita mulai dari ID kali ID, itu adalah leaf-nya. Di sini saya bagi menjadi 3 kotak supaya kita lihat tokennya yang mana dan bagaimana leaf-nya bisa berjalan. Nah, kemudian pada prinsipnya seperti ini, kita akan melakukan kebalikan dari proses derivasi. Jadi kalau derivasi kita melihat head-nya apa, kemudian kita lihat aturan produksi yang sesuai dengan head. Nah, sebaliknya, kalau kita melakukan bottom up parsing, kita akan melihat hasil produksinya yang mana yang cocok dengan kondisi saat ini. Misalnya sekarang ada ID. Maka kita akan melihat ke aturan produksi mana yang menghasilkan ID dan kita akan kembali, kita akan mengambil headnya. Jadi contoh di sini, kita akan mulai dari paling kiri, ID itu ada di aturan produksi ketiga, yaitu bisa menjadi F. Maka kita akan ambil aturan produksi F menjadi ID. Dan kita dapatkan branch seperti ini. Jadi Anda bisa lihat di sini kita mulai membentuk branch-nya ya. Yang ID tadi itu dicabangkan kembali ke F. Tapi yang dua yang lainnya sama. Nah, kemudian kita lihat lagi F ini atau substring yang 3 ini ada tidak padanan di dalam ininya. Jadi kalau kita lihat adakah suatu aturan produksi yang bisa menghasilkan F kali ID atau F saja. Kalau F kali ID tidak ada, F kali tidak ada, kita cuma punya aturan F saja, yaitu yang ini. Dimana kita bisa mengubah F itu menjadi F itu asalnya dari T. Maka kita akan istilahnya trace lagi. Jadi ada T kali ID. Sementara T itu adalah hasil dari kita trace F dan F itu adalah hasil dari trace ID. Nah, sekarang kita lihat di substring yang ini. T kali ID.
Apakah kita memiliki aturan produksi yang bisa membahas itu? Apakah kita bisa T kali ID? Kalau tidak ada, apakah T kali bisa kita ada kan? Ternyata tidak. Kita cuman bisa T pun hanya ada T, yaitu T menjadi E. Cuman masalahnya kalau kita pilih T untuk kita ubah menjadi E, maka kita akan berhenti di sana, karena E tidak bisa diubah lagi menjadi atasnya. Kalau kita lihat. Jadi kita reframe seperti itu. Kalau seperti ini seperti apa? Maka kita akan shift ke simbol selanjutnya, yaitu simbol kanannya. Simbol kanannya adalah kali. Ternyata kali adalah terminal, berarti kita tidak bisa istilahnya trace lagi. Berarti kita shift lagi ke ide. Nah, ide kita sudah punya aturan sebelumnya, yaitu F menjadi ide. Berarti kita gunakan itu untuk mengembangkan branch selanjutnya, yaitu F-nya, ID-nya menjadi F. Nah, sekarang kita lihat, kita punya string T kali F. Kalau kita lihat aturan produksi, kita memiliki T kali F-nya di sini, yaitu menjadi T. Berarti sekarang kita bisa mengubah ketiga input ini menjadi satu non-terminal. Kita menggunakan aturan T diubah menjadi T kali F. Seperti ini. Nah, di sini sekarang kita tinggal memiliki satu simbol, dan satu simbol ini bukan merupakan start simbol atau bukan rootnya. Nah, kita lihat lagi aturan produksi, ternyata ada yang mengubah si T ini menjadi non-terminal lain, yaitu E. Maka itu adalah terakhirnya. Jadi kita memiliki root di sini, dan kita memiliki leaf-nya di sini. Dan kita mendapatkan parsing tree yang sama dengan kalau kita melakukan derivasi seperti di pada top down. Dan Anda bisa melihat bahwa ini adalah aturan-aturan produksi yang digunakan dengan selama kita mentrace. Nah, Anda lihat tadi prosesnya, kita akan selalu melakukan istilahnya tracing itu dari simbol paling kiri. Tapi jangan terbalik. Ini bukanlah leftmost derivation, karena kita tidak melakukan derivasi. Kita melakukan kebalikan dari derivasi. Nah, kalau misalnya kita balik urutannya, kita akan mendapatkan hal seperti ini. Baik, kita akan mendapatkan hal seperti ini kalau kita balik parse tree kita kembalikan lagi dari root ke leaf. Jadi kita memiliki E menuju A diturunkan jadi T, T diturunkan jadi T kali F, kemudian F-nya diturunkan jadi ID, kemudian T-nya diturunkan jadi F, dan F-nya diturunkan jadi ID. Nah, Anda bisa lihat meskipun kita tadi melakukan bottom up parsing mulai dari kiri, tapi kalau kita lihat dari top down parsingnya, dia sebenarnya merupakan rightmost derivation. Jadi bukan sebuah leftmost derivation. Nah, ini sebenarnya cukup masuk akal, karena kita kan kalau rightmost derivation itu adalah menurunkan simbol paling kanan dulu mulai dari root. Maka kalau kita ingin kembali dari leaf-nya menuju root, maka ya prosesnya adalah yang kiri terlebih dahulu kan, yang kita trace. Jadi kan mulai dari sini naik ke F, naik ke T, naik ke F, kemudian naik ke T dan naik ke E. Jadi kita mulai dari kiri dulu, karena kalau kita derivasi, kita menurunkan yang paling kanan dulu. Sehingga kalau kita backtrack istilahnya atau trace ulang, kita akan mendapatkan yang paling kiri terlebih dahulu yang kita proses. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai proses bottom up parsing. Jadi di sini kita melakukan proses yang namanya reduce, mengurangi input simbol sehingga kita bisa mendapatkan start simbolnya. Jadi bottom up parser itu melakukan parser mulai dari input simbolnya, kita berusaha untuk mereduce atau mengurangi si input simbol itu sehingga kita bisa mendapatkan rootnya. Nah, di sini sebenarnya proses bottom up parsing ini bisa sama atau bisa dianalogikan dengan suatu proses di mana kita memotong pohon atau tanaman. Seperti yang digambar terlihat ya. Kita memotong pohon itu kan mulai dari pohon utuh, kemudian kita potong dahannya sedikit demi sedikit sampai kita akhirnya dapat si batang utama atau rootnya.
Jadi sama seperti tadi, kalau kita lihat di gambar sini ya kita potong dulu di sini, selanjutnya potong lagi di sini, 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 akhirnya kita dapat bagian rootnya. Nah, itu yang kita lakukan di bottom up parser. Jadi seolah-olah kita memotong si dahannya itu supaya kita mendapatkan rootnya. Oke, kembali lagi, kalau kita di top down parsing, kita memiliki proses yang namanya derivation atau penurunan. Kalau di bottom up, kita namanya reduction. Jadi setiap kali langkah kita mengurangi atau mereduce suatu simbol, itu kita sebut sebagai reduction. Sementara kalau di top down parsing, kita akan membuka setiap simbol menjadi simbol lain yang lebih besar sampai terminal, itu adalah derivation atau penurunan. Nah, di sini kita tidak menggunakan istilah derivation untuk bottom up parser, tetapi reduction. Nah, ada satu konsep yang harus Anda ingat, yaitu handle pruning. Kalau kita lihat di gambar, tokoh kita ini kan pada saat memotong dahan, dia memegang dahan yang akan dipotong. Nah, itu yang kita sebut sebagai handle atau pegangannya yang dimana yang akan kita potong. Sama seperti kalau kita memotong rumput, kita pegang dulu bagian atas rumputnya, kemudian kita potong bagian bawahnya. Nah, konsep memegang ini juga dikenal di bottom up parsing. Jadi kita menggunakan istilah yang kita sebut sebagai handle. Nah, handle ini merupakan substring yang akan di reduce. Jadi ada bagian string yang saat ini aktif yang akan kita reduce, itu adalah handle-nya. Jadi handle itu akan merupakan suatu tanda mana yang akan kita reduce selanjutnya. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita punya ekspresi ID 1 kali ID 2, kemudian kalau ada aturan produksinya adalah F sama dengan ID, maka ini adalah handle kita. Karena ini yang akan kita reduksi dengan menggunakan aturan reduksi ini. Jadi nanti kita akan menunjukkan sebenarnya mana yang akan dipotong untuk handle-nya. Jadi dia bisa bentuknya satu simbol atau beberapa simbol dalam bentuk substring. Jadi Anda kalau ingat tadi kan kita punya yang seperti ini. Nah, di dalam ekspresi ini, maka ketiga ini adalah handle-nya. Karena ini yang akan kita prune atau kita reduce menjadi satu simbol, yaitu T. Nah, ini untuk konsep handle pruning akan lebih mudah kalau misalnya kita lakukan dengan contoh. Nah, kemudian di dalam bottom up parsing, kita mengenal suatu metode atau algoritma yang disebut sebagai shift reduce parsing. Jadi shift reduce parsing ini kita melakukan parsing mulai dari leaf menuju root dengan memilih salah satu dari 4 action yang ada. Jadi action yang ada itu meskipun namanya shift reduce, kita ada 2 action lagi. Shift itu adalah kita istilahnya memilih next input simbol, masukkan ke dalam stack. Jadi kalau kita punya ID kali ID, maka shift adalah memindahkan ini ke dalam stack. Sehingga inputnya itu tinggal menjadi kali ID, sementara ID-nya ada di stack. Kemudian reduce, ini kita akan menggantikan handle kita atau top of the stack. Biasanya top of the stack itu adalah handle kita dengan head dari appropriate production. Kalau kita lihat lagi yang ini stacknya sekarang ID. ID itu kan bisa diubah jadi F, maka ini kita hilangkan dari stack, kita ubah jadi F. Sekarang ini yang ada di top of stack. Itu adalah proses reduce. Jadi pada saat proses reduce, si simbol tadi akan hilang. Nah, kalau yang di reduce adalah ID, maka ID tersebut sifat statusnya adalah match atau sudah tercocokkan. Kemudian, kalau kita menemukan error karena suatu proses parsing, misalnya ternyata top of the stack-nya atau si handle-nya itu tidak memiliki aturan produksi yang bisa kita reduce, maka kita bisa mengirimkan error. Jadi kita bisa mengeluarkan pilihan error
dan kita bisa menjalankan error recovery rutinnya. Nah, kemudian ada action accept. Accept itu berarti kalau kita mengumumkan bahwa parsing kita sudah selesai, sudah berhasil. Jadi di dalam suatu proses parsing, accept itu hanya dipanggil sekali dan dipanggil pada saat akhir. Pada saat parsingnya sudah selesai. Nah, kita akan melihat contoh. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita punya yang tadi ya, ID kali ID. Kemudian kita memiliki aturan grammarnya yang tadi sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan bottom up parsing untuk ID 1 kali ID 2 dengan aturan grammar yang ini. Nah, di sini kita akan lebih mudah kalau kita melakukan reduction dengan menggunakan bantuan tabel. Jadi kalau di top down parsing kita bisa menggunakan simbol derivation, yaitu tanda panah ganda. Kalau di sini kita tidak bisa menggunakan tanda panah ganda, tapi akan lebih mudah kalau kita menggunakan tabel. Baik, kita akan melakukan proses reduksi dengan menggunakan bantuan tabel berikut. Jadi tabelnya punya 3 kolom, yaitu stack, yang menggambarkan bagaimana isi stack saat ini. Stack itu akan kita baca dari kiri ke kanan, di mana simbol paling kanan itu merupakan top of the stack, dan tanda dolar di stack itu menyatakan bottom of stack. Kemudian kita memiliki input. Input adalah kondisi input saat ini yang masih aktif. Tanda dolar di input menyatakan akhir dari input tersebut. Nah, action adalah action yang kita pilih dari salah satu dari 4 tersebut. Nah, kita mulai. Untuk baris pertama, kondisi seperti ini, action yang kita pilih hanyalah bisa save. Kenapa? Karena di dalam stack tidak ada handle apapun, tidak ada simbol apapun yang bisa menjadi handle dan kita bisa reduce. Error jelas tidak, karena kita memiliki aturan produksi ID menjadi F. Jadi di sini kita hanya bisa memilih save. Nah, saat di save, kondisi stack kita akan menjadi seperti ini. ID 1, sementara input kita menjadi kali ID 2 bintang dolar. Nah, saat ini kita memiliki ada suatu simbol di stack. Dan simbol ini bisa menjadi handle karena kita memiliki aturan produksi ini. F menjadi ID. Berarti kita bisa lakukan reduksi untuk langkah kedua dengan menggunakan aturan produksi F menjadi ID. Berarti di sini aturan stack kita akan menjadi F. Input kita masih sama. Nah, F bisa kita reduksi lagi ternyata dengan aturan produksi T menjadi F. Berarti F akan menjadi handle. Kita bisa reduce dengan menggunakan aturan T menjadi F. Sehingga stack kita akan berubah menjadi $T. Input kita masih sama. Nah, saat ini T sebenarnya bisa kita reduksi menjadi E. Cuman masalahnya kalau kita pilih action itu, kita kemungkinan akan menjadi error karena kita tidak memiliki aturan produksi yang bisa mengubah E langsung menjadi aturan lain. Kalau di sini kan ada tanda kurungnya. Jadi nanti akan bermasalah. Sehingga kita tidak bisa melakukan reduce. Yang kita lakukan adalah di sini kita menggunakan shift. Sehingga tanda stack kita akan menjadi T kali, sementara input kita punyanya ID $2. Nah, kita perhatikan untuk bintang, kalau kita pilih handle-nya bintang, tidak ada aturan produksi yang bisa mengubahnya langsung. T bintang juga tidak ada, karena berkurang. Berarti kita pilih action shift lagi untuk kali ini. Sehingga stack kita akan menjadi T kali ID 2. Dan input kita kosong. Nah, meskipun input kosong, bukan berarti parsing kita selesai. Karena stack kita masih belum menyatakan simbol akhir kita. Maka di sini kita lakukan action lain. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tidak bisa shift lagi, berarti kita tinggal reduce. Reduce apa yang kita lakukan? Kita pilih dulu, ID 2 ada tidak?
Ternyata ada. Berarti kita reduce dulu. Dengan aturan F menjadi ID. Sehingga di sini kita akan mendapatkan $T kali F. Nah, saat ini kalau kita lihat tanda stack T kali F itu bisa kita pilih handle untuk memilih aturan produksi yang ini. Jadi handle-nya sekarang tidak satu simbol tetapi string T kali F. Kita akan reduce dengan menggunakan aturan T menjadi T kali F. Sehingga sekarang stack kita akan menjadi T saja. Dan input kita kosong. Nah, ini jelas pilihan terakhir kita tinggal reduce untuk menjadi E jadi T, sehingga kita dapatkan terakhirnya E dan kita punya tanda kosong. Nah, pada saat seperti ini kita lihat top of stack kita adalah start simbol kita dan input sudah habis, maka kita di sini bisa memilih action accept untuk menyatakan bahwa proses parsing kita sudah selesai. Nah, demikian cara kita untuk melakukan bottom up parsing. Anda bisa melakukan latihan dengan contoh lain untuk melakukan bottom up parsing dengan menggunakan shift reduce parsing ini. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.